Isaac Hadjar jadi kandidat terkuat untuk jadi pembalap rekan setim Max Verstappen di musim 2026 nanti. Berbagai rumor sudah menyebut kalau Hadjar tinggal selangkah lagi untuk diputuskan sebagai penghuni selanjutnya dari kursi kedua Red Bull yang dikenal sangat kejam. Performa Hadjar yang sangat impresif di musim debutnya, yang langsung meraih podium perdana pada GP Belanda, serta tembus top 10 klasemen pembalap dengan sudah koleksi 39 poin. Dengan penampilan seperti ini, mustahil bagi Red Bull untuk tidak mempertimbangkan Hadjar sebagai prioritas untuk dijadikan rekan setim Verstappen tahun depan. Banyak penggemar F1 yang sepertinya tak setuju dengan keputusan untuk langsung menaruh pembalap Prancis itu di kursi tim utama jika mengingat sejarah buruk Red Bull dengan pembalap muda. Apalagi Hadjar yang baru semusim debut, jika langsung naik ke tim utama, maka berpotensi akan ulangi kesalahan yang sama seperti Pierre Gasly dan Alex Albon dulu. Namun, ada setitik harapan jika kondisi Red Bull sudah berbeda dari yang sebelumnya kita kenal tanpa kompromi terhadap pembalap keduanya, terutama setelah masuknya Lauren Mekies sebagai tim prinsipal. Ditambah dengan faktor 2026 yang merupakan regulasi baru adalah kesempatan bagi Red Bull untuk meriset cara mereka dalam pendekatan development mobil supaya tak bergantung sepenuhnya pada skill Verstappen. Walau sempat mengaku ketar-ketir jika dia disuruh pindah ke tim utama musim ini, tapi Hadjar mengatakan kalau akan beda cerita jika ia promosi pada 2026. Dengan fondasi debut yang oke, Hadjar mengaku siap dengan tantangan kursi kedua Red Bull dan siap beradaptasi jika tim memilih preferensi masukan Verstappen untuk kembangkan mobil. Helmut Marko juga beri indikasi kuat kalau tim lebih condong ke Hadjar untuk promosi musim depan dan mengatakan kalau pembalap yang baru berusia 21 tahun itu berbeda dari pembalap muda Red Bull sebelumnya. Di GP Belanda, Hadjar sempat alami masalah mesin yang buat latihan bebasnya kacau. Tapi dia dengan optimisnya berkata kepada Helmut kalau dia punya kecepatan untuk kualifikasi di 5 besar dan dia menepati perkataan itu, bahkan bisa raih podium saat race. Walau begitu, Red Bull tidak ingin terburu-buru dalam menentukan siapa rekan setim Verstappen dan ingin memaksimalkan waktu di 6 balapan tersisa untuk mengevaluasi semua opsi yang tersedia. Belum pasti deadline keputusannya, namun paling cepat adalah pada GP Meksiko atau bahkan bisa sampai setelah GP Abu Dhabi seperti musim lalu. Jika Hadjar yang dipilih, posisinya di Racing Bulls akan digantikan oleh Arvid Lindblad yang diyakini hampir pasti lakoni debutnya di F1 musim depan. Performanya di F2 memang bisa dibilang inkonsisten, namun kecepatannya di track sudah membuat Helmut Marko tersenyum terhadap potensi besar yang ia tunjukkan. Andai skenario Hadjar promosi dan Lindblad debut, maka masih ada satu kursi tersisa di Racing Bulls yang bakal diperebutkan oleh Yuki Tsunoda dan Liam Lawson untuk pertahankan karirnya di F1. Jika salah satunya terdepak, maka kemungkinan besar dia akan menganggur untuk musim 2026 karena sudah tak ada kursi yang bisa dihuni. Alpine memang masih sisakan satu kursi, namun Flavio Briatore menegaskan kalau itu akan diperebutkan oleh pembalap internalnya sendiri antara Franco Colapinto dan Paul Aron. Bagi Tsunoda yang saat ini sebenarnya masih punya kesempatan untuk bertahan di Red Bull, tentu ia tidak ingin momen ketika naik ke tim utama gantikan Lawson di GP Jepang menjadi jalan penghancur karir F1-nya. Pembalap Jepang ini memang sempat jalani akhir pekan yang sulit, terutama di seri-seri Eropa pada pertengahan musim, di mana ia cuma koleksi 7 poin dalam 12 balapannya bersama Red Bull, atau sampai jeda musim panas. Kombinasi dari insiden kualifikasi Imola yang sebabkan adanya perbedaan komponen dengan mobil Verstappen, serta karakteristik RB21 yang sulit dikemudikan dengan setup window yang sempit, buat Tsunoda seakan-akan stuck. Setiap akhir pekannya kita bisa lihat betapa stres raut wajahnya, terutama setelah kualifikasi yang menunjukkan Tsunoda sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun dia bingung karena performa tak kunjung datang. Sampai akhirnya Lauren Mekies ambil alih pimpinan sebagai tim prinsipal, dan ini jadi titik balik bagi Tsunoda. Mekies menunjukkan kepercayaan kepada Yuki dengan memberinya komponen mobil yang sama seperti Max Verstappen di GP Belgia. Walaupun tidak 100% identik karena keterbatasan komponen, namun semenjak kepercayaan lebih diberikan kepadanya, Tsunoda bisa tampil lebih lepas dalam keluarkan performa dari RB21. Hasilnya sejak summer break, Tsunoda sudah dapat tambahan 10 poin, termasuk performa terbaiknya di GP Azerbaijan dengan finish di posisi ke-6. Memang terlalu cepat untuk menyimpulkan apakah pembalap 25 tahun ini akan bangkit dalam 6 balapan tersisa. Namun apa yang ia raih di Baku adalah hasil dari kerja kerasnya di balik layar.
Tsunoda rela membatalkan rencana mudiknya ke Jepang saat libur musim panas untuk kembali ke Inggris dan jalani sesi simulator tambahan bersama Red Bull guna cari solusi atas masalahnya di mobil. Ia paham kalau karirnya di F1 bisa saja tamat. Jika ia tidak ingin kehilangan kursi Red Bull, maka satu-satunya cara adalah kerja keras di simulator untuk perdalam pemahamannya soal handling RB21. Usaha itu Tsunoda klaim buahkan hasil, dan ia berkata telah menemukan sesuatu semenjak GP Italia yang membantunya memperbaiki feeling terhadap karakter RB21 di tikungan. Red Bull di sini juga berperan besar karena mereka sangat menunjukkan dukungan besar terhadap Tsunoda dengan memberinya bimbingan soal apa saja yang Verstappen lakukan untuk memaksimalkan mobil. Tim memberi info mulai dari cara Verstappen ambil tikungan sampai ke data-data telemetri untuk membandingkan gaya balap Yuki dengan rekan setimnya yang sudah berpengalaman. Kombinasi kerja keras Tsunoda dan Red Bull yang beri dukungan maksimal setidaknya cukup terlihat di Baku. Pembalap yang debut F1 pada 2021 itu mampu sangat percaya diri dalam pertahankan posisi dari Charles Leclerc serta Lando Norris dan tampilkan performa yang solid dengan start serta finish di posisi 6. Tsunoda bahkan bisa berpikir lebih luas dengan tak mau menyalip Liam Lawson supaya menjaga Lando Norris tetap di belakangnya dan tidak raih poin lebih banyak. Perbaikan positif yang ditunjukkan Tsunoda memberi sinyal kepada Red Bull untuk tetap bersabar dalam mengambil keputusan dan tidak gegabah mempromosikan langsung Hajar ke tim utama. Kuncinya adalah konsisten, karena itulah yang ingin dilihat oleh Helmut Marko. Performa di Baku dan semua usahanya bakal sia-sia jika Tsunoda tak bisa tampilkan penampilan serupa di 6 race tersisa. Hal itu karena Liam Lawson juga berada dalam momentum positif, dan jika Tsunoda kembali hilang arah, maka karirnya jelas dalam bahaya. Lawson yang sempat alami masalah kepercayaan diri setelah kena mental karena didepak Red Bull dengan cara yang memalukan, pelan-pelan bisa bangkit dan menunjukkan kalau ia masih layak berada di F1. Sejak raih poin perdana musim ini di Monaco, grafik Lawson terus menanjak. Pembalap Selandia Baru ini sudah kumpulkan total 30 poin dari 10 balapan sejak Monaco dan cuma terpaut 9 poin dari Hajar. Pelan tapi pasti, Lawson kembali ke performa terbaiknya dan improvement paling besar ia tunjukkan di kualifikasi dengan lolos Q3 5 kali dari 7 race terakhir. Sama seperti Yuki, performa paling bagus ia tunjukkan di GP Baku dengan secara mengejutkan bisa start dari 3 besar, usai manfaatkan kualifikasi yang chaos. Saat balapan, Lawson tunjukkan strategi bertahan yang bagus dengan manajemen baterainya di lurusan dan sempat jadi kandidat untuk raih podium sebelum disalip dua Mercedes usai pit stop. Finish di posisi kelima juga merupakan hasil terbaik sepanjang karirnya di F1 yang diraih dengan heroik usai menahan Charles Leclerc, Lando Norris, dan Tsunoda. Lawson menunjukkan kalau dia layak dipertahankan di Racing Bulls, dan dengan momentum seperti ini, serta kondisi operasional tim yang sedang on fire di bawah kepemimpinan Alan Permai, dia ada di posisi yang bagus untuk 2026. Namun jika Tsunoda tetap konsisten, Lawson berpotensi jadi pembalap yang jadi tumbal, entah itu digusur oleh Yuki yang turun ke Racing Bulls, atau oleh Arvid Lindblad yang debut musim depan. Secara politis, Lawson sebenarnya sedikit diuntungkan karena kita tahu Tsunoda di backing oleh Honda, dan pabrikan Jepang itu akan menyuplai Aston Martin pada 2026. Praktis Tsunoda berpeluang besar didepak dari keluarga Red Bull, dan satu-satunya jalan untuk lanjutkan karir adalah ikut Honda ke Aston Martin, meskipun cuma jadi pembalap cadangan sambil menunggu Fernando Alonso pensiun. Sementara Lawson yang semulanya ada di posisi yang sulit, dengan performa yang membaik, asanya untuk stay bersama Racing Bulls masih terbuka. Namun terlepas dari hitung-hitungan politik, Lauren Makis dan Helmut Marko ingin melihat faktor performa secara lebih komprehensif dari mereka berdua. Red Bull menginginkan penampilan stabil dan konsisten, yang mana ini tuntutan yang sulit mereka temukan di pembalap muda yang masih belajar. Oleh karena itu, tim tak ingin terburu-buru buat keputusan, karena mau bagaimanapun, kursi pembalap kedua Red Bull lebih cocok dihuni oleh mereka yang sudah punya pengalaman. Red Bull tak ingin ulangi kesalahan yang sama seperti era Christian Horner dalam 8 tahun terakhir, dan Lauren Makis akan ambil peran lebih besar kali ini dalam pemilihan pembalapnya untuk musim depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.